Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan ini kami dari Majelis Jemaat akan mensosialisasikan program KDPK. KDPK, mungkin ini sudah cukup familiar bagi jemaat, bahkan sebagian besar mungkin yang hadir di sini sudah mengikutinya. Cuman ternyata belum semua mengerti dengan jelas atas dua hal, ya. Pertama, syarat dan ketentuannya, dan yang ketiga, manfaat apa saja yang akan diterima. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan. Pertama, dua hal yang tadi, ya. Pertama mengenai syarat dan ketentuan, yang kedua tentang manfaat. Ini tidak perlu dicatat karena nantinya Bapak Ibu yang sudah peserta, tetap kita akan berikan formulir yang kita akan sebarkan melalui Korsek, dan dalam formulir tersebut dua konten tersebut ada, ya. Jadi di kesempatan ini saya hanya memberikan penjelasan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, program KDPK ini sudah ada sejak gereja ini berdiri, ya, dari 2016. Jadi sudah cukup lama, dan ini adalah salah satu program dari bidang atau Komisi Pelkes yang sangat membantu meringankan keluarga yang sedang berduka atas dipanggilnya salah satu anggota keluarga. Program ini sudah diikuti saat ini kurang lebih 55% dari jemaat. Mungkin sebagian jemaat yang hadir juga sudah ikut program ini, ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita akan berikan penjelasan, sosialisasi bagaimana program yang sangat baik ini, supaya semua peserta memiliki kejelasan atas syarat dan ketentuan serta benefit dari program ini, dan juga diharapkan makin banyak jemaat yang ikut serta dalam program ini. Karena dalam program ini selain peserta akan mendapatkan fasilitas pertanggungan, juga sebagai peserta kita saling menopang bagi jemaat yang berduka melalui apa? Melalui iuran yang kita kumpulkan setiap bulan. Next. Jadi nanti ini tidak terlihat jelas, ya, oke. Itu ada formulir seperti itu yang akan kita bagikan melalui Korsek. Di situ ada syarat ketentuan. Nah, itu yang saya bacakan, ya, Bapak Ibu. Syarat ketentuan itu ada 3 bagian. Bagian pertama mengenai kepesertaan. Peserta KDPK adalah warga jemaat dan simpatisan GPIB Jemaat Bukit Sentul yang tercatat dalam formulir peserta yang telah diisi dan ditandatangani. Ya, jadi harus tercatat dalam formulir. Kalau saat ini belum semua atau mungkin semua belum ada formulir tapi sudah jadi peserta, oleh karena itu akan disusulkan formulir ini untuk diisi. Selain peserta baru. Poin kedua, kepesertaan KDPK adalah tidak wajib, ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus sebagai jemaat atau simpatisan, tidak harus. Bagi yang mau aja dan mau mengikuti dan membayar iuran. Yang ketiga, ini wajib. Kalau sudah jadi peserta, wajib membayar iuran bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Kepesertaan secara otomatis dianggap berhenti atau tidak aktif apabila telah terjadi tunggakan pembayaran iuran sebanyak 12 bulan atau 1 tahun. Sejak apa? Sejak bulan berjalan. Contohnya, bila saat ini bulan Maret 2025, ditarik 12 bulan ke belakang hingga Maret 2024, dan tidak ada iuran yang masuk sama sekali, oleh sistem itu dianggap sudah tidak aktif. Ya. Kalau sudah tidak aktif, berarti kalau mau aktif harus mendaftar kembali. Poin kelima, apabila peserta yang sudah tidak aktif berniat untuk kembali menjadi peserta, harus mengisi formulir peserta dengan syarat kepesertaannya telah dinyatakan tidak aktif sesuai ketentuan pada butir 4 tadi. Ya, jadi sudah dinyatakan tidak aktif dulu oleh sistem, baru bisa mendaftar kembali. Kalau baru terjadi tunggakan yang masih di bawah 12 bulan, itu belum dinyatakan tidak aktif. Berarti masih aktif dan berkewajiban menutupi tunggakan yang terjadi. Contohnya, dalam posisi Maret 2025 ditarik 12 bulan ke belakang,
Dan sejak Agustus 2024 sampai Februari 2025 ternyata sudah bolong-bolong. Nah, ini tetap dianggap aktif Bapak Ibu, ya. Karena belum 12 bulan menunggak. Oleh karena itu harus ditutupi ke bulan-bulan yang kosong. Oke, poin kedua tadi mengenai kepesertaan, poin kedua mengenai iuran wajib. Besaran iuran wajib per bulan untuk warga jemaat itu Rp25.000 per keluarga, satu keluarga. Ya, satu keluarga itu tentu saja ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah atau berkeluarga. Ya, jadi kalau anak-anaknya ada 4 sama ayah ibu berarti 6 orang itu nilainya Rp25.000 saja per bulan. Untuk simpatisan nilainya Rp25.000 juga tetapi per orang. Iuran dibayarkan setiap bulan pada periode selama bulan berjalan. Jadi kita tidak memiliki sistem jatuh tempo setiap tanggal 10, tanggal 12, tanggal 15 atau tanggal 20. Sepanjang bulan itu bisa dibayar. Kalau bulan itu sampai tanggal 31 berarti tanggal 1 sampai tanggal 31. Nanti sudah lompat bulan tidak ada pembayaran baru dianggap ada tunggakan. Dan ini juga perlu dimengerti bahwa iuran yang dibayarkan adalah sebagai premi untuk mendapatkan jaminan fasilitas pertanggungan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dikembalikan. Jadi sistemnya bukan nabung, ya Bapak Ibu, bukan nabung. Ini adalah sistemnya semacam kita membayar premi untuk kita mendapatkan perlindungan sehingga pada saat terjadi kejadian kita menerima fasilitas pertanggungan. Selanjutnya bagian ketiga, bagian C, fasilitas pertanggungan. Untuk program ini kami bekerja sama dengan rekanan, Yayasan Rekanan Rumah Duka, sehingga mereka memberikan special price. Ya. Kalau dibandingkan dengan harga yang mereka tawarkan kepada umum ini jauh. Ya. Minimal 50% kita mendapatkan diskon. Sehingga paket yang akan saya sampaikan di sini mungkin tidak terbaca, saya akan bacakan di satu persatu. Itu hanya di-charge atau dikenakan oleh yayasan kepada gereja 4.880.000 ya. 4.880.000 itu yang menjadi beban gereja pada saat terjadi kejadian, dan fasilitas yang diterima oleh peserta ya adalah sebagai berikut. Fasilitas ambulans beserta staf ada 2 kali penggunaannya. Pertama, penjemputan menuju ke rumah duka, dan yang kedua mengantar dari rumah duka ke pemakaman. Ya, jadi dua trip. Kemudian apa yang disebut sebagai pemulasaran jenazah. Ini maksudnya adalah penanganan jenazah tersebut dimandikan sehingga siap untuk masuk ke ruang duka. Ya. Memang tidak termasuk pakaian, yaitu disiapkan oleh keluarga. Dan formalin tidak termasuk, tapi penanganan dimandikan sampai berpakaian dan masuk ke ruang duka itu ditangani oleh mereka dan sudah masuk dalam paket. Yang ketiga, peti jenazah, ini sudah masuk juga dalam paket. Tentu saja dengan ukuran standar, ya umumnya ukuran standar. Dan yang keempat adalah ruang duka, khususnya kita bekerjasama dengan Sentra Menika. Kita mendapatkan lantai Paradise, ruang B sampai G. Dan ini memang ada catatan tergantung ketersediaan. Ya, karena harga special price yang mereka berikan adalah di lantai tersebut. Dan harga itu seperti saya sampaikan tadi, diskon 50%. Dan tentu saja dalam ruang duka itu sudah ada peralatan, meja kursi, dan sound system. Ya, jadi gereja tidak perlu bawa lagi sound system ke sana, sudah disediakan. Dan kelengkapan lainnya, ya ini saya bacakan yang kecil-kecil ya, sarung tangan, kaos kaki, sepasang lilin, 2 botol minyak, lembar berita duka yang biasa ditempel di depan, 1 papan nisan sementara, kemudian 1 box bunga tabu dan dus air mineral, 2 dus. Ya. Nah ini yang paket yang kita kerjasamakan dan hanya di-charge kepada kita karena bekerjasama 4.880.000.
Oleh karena itu, apabila saat terjadi kedukaan dan peserta memilih tidak memanfaatkan fasilitas pertanggungan ini, mungkin ada dengan alasan satu dan lain hal, maka nilai sebentuk tunai ini akan diberikan kepada keluarga. Jadi gereja tidak transfer ke yayasan, tetapi berikan kepada keluarga. Nilainya Rp4.880.000. Next. Fasilitas pertanggungan dari program KDPK berlaku bagi warga jemaat program KDPK bagi warga jemaat berlaku untuk seluruh anggota keluarga yang tercatat dalam formulir pendaftaran. Sedangkan bagi simpatisan hanya berlaku bagi yang terdaftar sebagai peserta. Jadi perlu diperhatikan, daftar tertanggung itu akan ditulis di lembaran formulir yang saya kotakkan merah itu, ya. Itu akan ditulis di situ sehingga nama-nama tersebut itulah yang menjadi tertanggung. Sekali lagi, apabila satu keluarga terdaftar, semuanya di cover dengan nilai hanya 25.000 untuk satu keluarga. Poin 4 ini penting juga, Bapak Ibu. Fasilitas pertanggungan program KDPK baru berlaku atau aktif setelah 30 hari kalender sejak pendaftaran dan pembayaran iuran awal. Ini berlaku buat peserta baru ya. Kalau selama ini kita udah peserta lama udah tidak, pasti udah lewat ya. Tapi untuk peserta baru, program KDPK ini baru aktif setelah 30 hari sejak pendaftaran. Jadi let's say, anggap kita mendaftar pada tanggal 3 Maret, nanti setelah tanggal 3 April baru di cover apabila ada terjadi kedukaan. Ya. Next. Poin kelima, bagi peserta baru yang periode kepesertaannya belum mencapai 12 bulan, yang tadi ya peserta baru, maka nilai fasilitas pertanggungan yang diterima belum 100%. Melainkan disesuaikan dengan jumlah iuran yang dibayarkan secara prorata. Ini mohon dimengerti untuk peserta baru. Jadi contohnya apabila Maret ini baru mulai bayar 25.000, kemudian setiap bulan bayar 25.000 sampai bulan Juli, berarti baru 5 bulan. Ya. Kemudian di bulan Juli tersebut terjadi kedukaan, maka nilai yang akan keluar adalah 5 bulan tersebut, angka 5 tersebut itu dibagi 12 dikali nilai total 4,8 juta tersebut. Sehingga baru menerima Rp2.033.000. Ya. Bagaimana teknisnya? Kalau keluarga itu menggunakan tetap fasilitas penuh dari yayasan, yayasan tetap akan menagih 4,8, tapi pihak gereja hanya bisa keluarkan 2 juta, sisanya berarti ditanggung oleh keluarga. Poin 6, ada jalan keluar yang lain ya bagi peserta baru yang periode kepesertaannya belum mencapai 12 bulan. Itu bisa dapatkan 100% fasilitas pertanggungan jika langsung membayar iuran wajib setahun di depan saat pendaftaran. Ya, dengan tetap mengikuti ketentuan butir 4 yang masalah 30 hari tadi ya. Jadi dengan membayar 300.000 aja ya, ini bukan uang muka ya, bukan uang pendaftaran tapi iuran yang dibayar di depan. 300.000 aja peserta sudah bisa tertanggung menggunakan fasilitas 100% pertanggungan. Ya. Sehabis bayar 300.000 ya udah berarti udah kok tidak perlu bayar lagi sampai setahun ya. Jadi ini dibuka peluang seperti ini supaya pada saat terjadi kedukaan bisa mendapatkan fasilitas 100%. Ketujuh, ini bagi peserta yang sudah berjalan iurannya ya. Saat terjadi kedukaan, PHMJ bidang terkait dan Komisi Kedukaan akan melakukan evaluasi pembayaran iuran 12 bulan terakhir. Apabila ada iuran yang tertunggak, maka nilai fasilitas pertanggungan akan dikurangi dengan rumusnya sebagai berikut. Jumlah bulan yang tertunggak ya dihitung ada berapa bulan dibagi 12 dikali nilai total pertanggungan. Nah, itu nilai pengurang. Ya. Sebagai contoh, misalnya terjadi kejadian di bulan Maret ini, ditarik 12 bulan mundur ke belakang dan ditemukan bahwa ada 4 bulan terakhir belum ada pembayaran,
iuran, maka 4 bulan tersebut, angka 4 tersebut dibagi 12 dikali 4,8 juta, nilainya 1,6 juta, itu adalah nilai pengurang. Sehingga nilai fasilitas pertanggungan yang diterima adalah 4,8 juta dikurangin 1,6 juta tadi, dikurangi nilai pengurang, sehingga yang diterima hanya 3,2 juta. Ya, kembali seperti tadi mekanismenya, yayasan tetap akan mengeluarkan tagihan 4,8, tapi gereja hanya bisa keluarkan 3,2 dan sisanya itu ditanggung oleh peserta, keluarga peserta. Bapak Ibu, yang terakhir, apabila terjadi penambahan fasilitas di luar fasilitas pertanggungan yang berlaku, tidak dibebankan kepada GPB Jemaat Bukit Sentul dan menjadi tanggung jawab keluarga peserta dengan mengikuti tarif dan ketentuan yayasan rekanan. Ya. Jadi ini bisa ditambah fasilitasnya sendiri oleh keluarga, tetapi langsung berhubungan dengan yayasan. Next. Terakhir, alur pembayaran iuran. Ya, ini diharapkan bagi peserta untuk bisa menjalaninya supaya berjalan dengan baik. Ada 3 poin. Ya, pertama pembayaran iuran, kedua menginformasikan pembayaran iuran tersebut, karena kita belum memiliki sistem yang secara digital ya. Jadi kita perlu menginformasikan, dan perlu yang ketiga peserta juga perlu memonitor status pembayaran dengan melihat laporan yang dikeluarkan setiap bulan oleh Komisi KDPK. Nah, pembayaran iuran itu ada 2 cara, bisa melalui transfer bank, nomor rekeningnya nanti ada dalam formulir, dan yang kedua bisa store tunai langsung ke kantor gereja di jam kerja, ya, ke lantai 3, bisa ke Buah Street. Nah, untuk mengenai informasi pembayaran, khusus untuk transfer bank, harus mengirimkan bukti transfer melalui WA ke Korsek. Ya, jadi bukti transfernya tinggal capture, kirim ke Korsek. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah monitor status pembayaran. Ya, karena Komisi KDPK akan mengeluarkan laporan bulanan ya, melalui 2 cara. Pertama melalui grup WA yang akan disebarkan oleh Korsek ke jemaat di sektor masing-masing. Yang kedua melalui warta jemaat setiap bulan. Nah, diharapkan peserta itu memeriksa, melihat, dan mengevaluasi supaya jangan sampai ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk penjelasannya, detailnya ada di dalam formulir yang akan dibagikan. Apabila jemaat atau peserta membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada pertanyaan, bisa langsung berhubungan dengan Korsek masing-masing yang memang nantinya akan menghubungi para peserta di sektor masing-masing. Ya. Dan proses selanjutnya bagi semua peserta yang sudah terdaftar melalui Korsek akan dibagikan formulir untuk diisi dan nanti akan dapat kopinya. Sehingga saya bilang tadi kita punya pegangan. Ya. Tujuannya selain untuk penginian data dan juga supaya peserta memiliki dokumen yang berisi syarat dan ketentuan serta informasi mengenai fasilitas atau manfaat yang diterima oleh peserta. Jadi bagi peserta lama mohon kerjasamanya dan tunggu akan dihubungi oleh Korsek masing-masing. Dan terakhir Bapak Ibu, kami menghimbau bagi jemaat dan simpatisan yang belum ikut program ini untuk segera bergabung dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diminta juga melalui Korsek masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.